Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. AC Milan kabarnya tawari Gianluigi Donnarumma dengan gaji tinggi. AC Milan terus berupaya untuk menambah durasi kontrak Gianluigi Donnarumma. Kontrak Donnarumma dengan Milan berlaku sampai Juni 2021. Oleh karena itu, kiper 21 tahun itu bisa bernegosiasi dengan tim lain pada bulan depan. Milan terus melakukan negosiasi dengan pihak Donnarumma. Media Italia Corriere della Sera melaporkan bahwa Il Diavolo Rossi sudah memberi tawaran gaji sebesar 7 juta euro atau setara 121,1 miliar rupiah. Meski demikian, pihak Donnarumma tetap menjalin komunikasi dengan tim lain, Inter Milan dan Juventus yang ditawari oleh agen Donnarumma, Mino Raiola. Inter unggul AC Milan dalam perburuan Papu Gomez. Kapten Atalanta Papu Gomez diisukan sedang didekati oleh AC Milan dan Inter Milan. Namun, kabar terakhir menyebut hanya Nerazzurri yang melakukan langkah konkret. Dilaporkan Sport Mediaset, Inter mengajukan proses tukar antara Papu Gomez dan Mathias Vecino pada bursa transfer Januari ini. Nama terakhir belum pernah diturunkan musim ini oleh Inter menyusul cedera lutut yang menimpanya sejak musim lalu. Harga pasaran kedua pemain memang tak jauh berbeda. Berdasarkan nilai terakhir Transfermarkt, Papu Gomez dihargai 15 juta euro, sedangkan Vecino memiliki valuasi 16 juta euro. Nasib Papu Gomez memang sedang tak menentu di Atalanta. Ia terpinggirkan di 4 laga terakhir Serie A sebelum libur Natal, usai dikabarkan berselisih dengan pelatih Gianpiero Gasperini. Mauricio Pochettino sudah setuju latih PSG. Diberitakan Bild, Tuchel sudah pulang ke Jerman setelah didepak PSG pada 24 Desember kemarin dan sedang menikmati masa menganggur di kediamannya di Munich. Di sisi lain, hal ini semakin memuluskan langkah PSG mencari penggantinya. Dalam hal ini, Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina itu dipilih direksi PSG untuk menjadi juru taktik anyar klub ibu kota Prancis tersebut. Dilaporkan jurnalis Sky Sport Italia Fabrizio Romano, Pochettino sudah menyetujui detail kontraknya bersama PSG. Ia bahkan telah menandatanganinya. Dengan begitu, pengumuman Pochettino sebagai pelatih baru PSG diyakini tinggal menunggu waktu, kemungkinan besar sebelum laga pekan ke-18 Liga Prancis melawan Saint-Étienne Kamis 7 Januari 2021 pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Siap-siap, beberapa hari lagi Messi bisa didekati dalam usaha menggaitnya secara gratis. Lionel Messi akan dapat didekati mulai 1 Januari atau beberapa hari lagi. Di 6 bulan terakhir masa kontraknya, sesuai aturan FIFA, Messi berhak mengadakan negosiasi kontrak dengan klub peminat. Jika sukses menarik hati Messi untuk teken prakontrak, La Pulga pun akan didapat gratisan pada musim panas. Tentu saja ini jadi kabar buruk untuk Barcelona yang harus buru-buru mengadakan pembicaraan dengan Messi. Terkait masa depannya, Messi ternyata belum mau memikirkannya. Buat Messi yang terpenting saat ini adalah membawa Barcelona bersaing di jalur juara La Liga dan juara Liga Champions. Diego Costa mau hengkang dari Atletico. Dilaporkan Marca, kontrak Diego Costa bersama Atletico sebetulnya tersisa sampai Juni 2021. Namun Diego Costa tak mau menunggu sampai musim panas untuk hengkang dari Wanda Metropolitano. Ia ingin sesegera mungkin keluar dan meminta kontraknya diputus. Saat ini keputusan tersebut berada di tangan Atletico. Apakah mereka ingin menahan sang pemain atau tidak? Keinginan Diego Costa pergi dari Atletico disebut agar ia bisa menyelesaikan urusan pribadi yang melanda pemain kelahiran Brazil itu. Sejak pulang ke Atletico pada Januari 2018, performa Diego Costa belumlah memuaskan. Cedera dan hukuman kartu kerap mengganggunya. Akibatnya ia baru mengemas 19 gol dari 81 penampilan selama 3 tahun.
Solskjaer berniat perpanjang kontrak Cavani di Manchester United. Setuju? Solskjaer tampaknya sangat senang dengan kehadiran Edinson Cavani di skuadnya pada musim ini. Sebab kehadiran Cavani berhasil memberikan efek positif untuk klub berjuluk Red Devils itu. Terbukti dari 8 penampilannya bersama Manchester United di Liga Inggris 2020-2021 sejauh ini, pemain asal Uruguay itu selalu mampu memberikan hasil yang baik untuk Setan Merah. Setidaknya United baru menelan 1 kekalahan saja saat Cavani bermain di Liga Inggris. Melihat hal itu semua, Solskjaer jelas mau Cavani terus bertahan di Manchester United. Ia melihat Cavani masih layak berada di Old Trafford beberapa tahun lagi. Solskjaer merasa jika Cavani terus bertahan, maka United bisa mendapatkan pengaruh yang cukup besar dari pemain berusia 33 tahun tersebut. Jadi, Solskjaer berniat untuk terus mencoba mempertahankan Cavani. MU versus Wolverhampton, Setan Merah dijagokan bakal menang. Manchester United bakal menjamu Wolverhampton Wanderers di lanjutan Liga Inggris. MU sedang dalam laju tak terkalahkan menatap pertandingan itu. Terakhir kali MU tumbang saat menjamu Arsenal pada awal November 2020. Kala itu Setan Merah kalah 0-1 akibat gol penalti Pierre-Emerick Aubameyang. Meski rekor kandang MU kurang sip, Bruno Fernandes CS baru saja mendapat obat dengan memetik kemenangan besar saat menjamu Leeds United dengan skor akhir 6-2. Ex-pemain MU, Michael Owen pun menjagokan tim tuan rumah bisa menang saat melawan Wolves atas dasar itu. Everton versus Manchester City ditunda gara-gara COVID-19. Everton versus Manchester City sedianya akan digelar di Goodison Park Selasa 29 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Namun, tim tamu membawa kabar buruk. Skuad pasukan Pep Guardiola dilanda badai virus corona. Selain 4 yang sudah positif dilaporkan pada malam Natal, kini kasusnya meningkat. Premier League pun menyetujui permintaan City. Pihak Liga menegaskan kesehatan tetap diutamakan saat ini. Adapun City menjelaskan mereka yang terjangkit virus corona berasal dari pemain dan staf. Arsenal umumkan Gabriel Magalhaes positif COVID-19. Bukan cuma Manchester City yang mengumumkan kabar buruk terkait COVID-19, klub raksasa Inggris lainnya Arsenal juga memberitahukan kalau salah satu pemainnya terinfeksi virus tersebut. Arsenal mengungkapkan kalau Gabriel akan melakukan proses isolasi mandiri sesuai protokol yang ditentukan oleh pemerintah Inggris dan Premier League. Mereka pun bakalan meninjau perkembangan kondisi sang bek. Gabriel telah dinyatakan positif COVID-19 dan sedang melakukan isolasi sesuai dengan protokol pemerintah Inggris dan Premier League, tulis Arsenal dalam pernyataan di situs resminya. Crystal Palace versus Leicester imbang 1-1, The Foxes naik ke posisi kedua. Crystal Palace dan Leicester City harus puas berbagi poin usai main imbang 1-1 di Selhurst Park dalam lanjutan Premier League Senin 28 Desember. Gol dalam pertandingan ini baru tercipta di menit ke-58 melalui Wilfried Zaha. Townsend's ball in. It's over him, but there's Zaha! Pada menit ke-83, Leicester City menyamakan kedudukan melalui gol Harvey Barnes. Palace trying to crowd him out. It's Barnes. Oh, he slipped it in. Dengan hasil ini, Leicester naik ke peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan 29 poin. Sementara itu, Crystal Palace masih berkutat di papan tengah dengan menempati peringkat ke-13. Chelsea versus Aston Villa 1-1. The Blues tersandung lagi. Chelsea versus Aston Villa berakhir imbang 1-1 pada pekan ke-16 Liga Inggris di Stamford Bridge, London, Inggris, Selasa 29 Desember. Chelsea sempat unggul di menit ke-34 melalui gol Olivier Giroud. Namun di menit ke-50, Aston Villa berhasil menyamakan skor melalui Anwar El Ghazi. Tambahan 1 poin membuat Chelsea kini mengkoleksi 26 angka dan sementara berada di posisi 6 klasemen Liga Inggris. Adapun Villa di posisi 5 juga dengan poin yang sama.
Chelsea sedang dalam periode sulit. Chelsea tersendat lagi setelah diimbangi Aston Villa dengan skor 1-1. Manajer Chelsea Frank Lampard mengakui timnya sedang berada dalam periode sulit. Mereka itu lawan yang berat, tapi kami tadi benar-benar mendapatkan sejumlah peluang bagus. Respon kami tepat meski tidak menang, ungkap Lampard kepada BBC Sport. Ini adalah periode sulit kami saat ini. Kami harus memperjuangkannya dan kami akan lebih tangguh karenanya. Anda sudah tentu ingin mendapatkan kemenangan di fase musim ini. Saya bisa merasakan kekecewaan para pemain di akhir pertandingan karena mereka menginginkan kemenangan. Tandasnya. Selain Jorginho Wijnaldum, Inter Milan juga bidik striker Liverpool. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia Inter Milan dikabarkan ingin mendekati striker Liverpool Divock Origi setelah sebelumnya mereka mengincar Jorginho Wijnaldum untuk Januari 2021. Divock Origi sendiri musim ini kurang mendapat menit bermain bersama penguasa Anfield Stadium itu. Jurgen Klopp hanya memainkannya 3 kali di Liga Inggris dan 3 kali di Liga Champions 2020-2021. Sehingga sang pemain dikabarkan mulai memikirkan masa depannya dan pindah ke klub lain yang bisa memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak lagi. Kebetulan Inter Milan meliriknya di bursa transfer Januari 2021. Mereka ingin memboyongnya ke Giuseppe Meazza sebagai deputi dari Romelu Lukaku. Sudah diskusi, PSG tolak Massimiliano Allegri gara-gara syarat berat. Raksasa sepak bola Ligue 1 Prancis Paris Saint-Germain dikabarkan sudah menolak mantan pelatih Juventus Massimiliano Allegri lantaran mereka keberatan dengan syarat yang diajukan. Melansir dari laman portal berita olahraga Football Italia, Allegri meminta upah 12 juta euro atau setara 208 miliar rupiah per musimnya. Angka setinggi itu ternyata memberatkan bagi manajemen Les Parisiens, sehingga mereka dikabarkan sudah membulatkan keputusan untuk tidak menerima Allegri sebagai pelatih baru pengganti Tuchel. Tambah amunisi predatornya, Juventus bidik striker andalan AC Milan. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia Juventus dikabarkan sedang mengincar striker andalan AC Milan untuk menambah amunisi lini depan skuad Andrea Pirlo tersebut di bursa transfer. Melansir dari Calcio Mercato, Bianconeri sedang melirik Rafael Leao yang belakangan ini memang jadi andalan Milan. Rafael Leao baru memperkuat AC Milan pada 2019. Bersama raksasa Liga Italia tersebut, sang predator Portugal mampu mencetak 10 gol dan menyumbang 6 assist dari 48 penampilannya di semua kompetisi. Koeman konfirmasikan Messi alami cedera ankle. Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengkonfirmasikan Lionel Messi mengalami masalah di ankle-nya, akan tetapi ia dipastikan bisa main lagi lawan Huesca. Ronald Koeman mengatakan pemain 33 tahun itu saat ini memang butuh istirahat. Pertama, ia mengalami sedikit cedera di pergelangan kakinya dan itulah mengapa ia belum berlatih dan mengapa ia tidak siap untuk bermain pada pertandingan besok. Itu sebabnya kami memberinya 2 hari libur ekstra untuk liburan, ucapnya dalam sesi konferensi pers. Ia akan kembali setelah pertandingan Eibar. Para dokter mengatakan seminggu tanpa latihan akan membuatnya fit untuk kembali setelah pertandingan, kata Koeman. Bikin fans kecewa, Hector Bellerin lebih baik dipulangkan ke Barcelona. Mantan penyerang Arsenal Kevin Campbell menyarankan agar The Gunners memulangkan Hector Bellerin ke Barcelona setelah banyak fans yang kecewa. Bellerin dapat kritik dari fans karena kurang memberikan kontribusi di setiap laga Arsenal. Hal itu berdampak pada performa Arsenal yang menelan banyak hasil negatif di musim 2020-2021. Padahal pemain timnas Spanyol itu nyaris selalu diturunkan sebagai starter oleh Mikel Arteta selaku pelatih Arsenal. Kevin Campbell menjadi salah satu sosok yang cukup vokal mengkritik Bellerin. Menurutnya, hasil penjualan Bellerin ke Barca akan menguntungkan Arsenal ketimbang membiarkannya bertahan. Apalagi kubu Blaugrana juga tertarik untuk mendapatkan jasanya. Arsenal tertarik merekrut gelandang bertalenta Barcelona.
Arsenal nampaknya berniat untuk aktif berbelanja saat bursa transfer musim dingin resmi dibuka pada bulan Januari nanti. Dan menurut kabar, klub raksasa Inggris tersebut berminat mendatangkan pemain muda Barcelona, Nicky Puig. Transfer ini cukup realistis mengingat Puig sedang mengalami masa-masa berat di klub raksasa Spanyol tersebut. Sejauh ini, pria berusia 21 tahun itu kesulitan untuk meyakinkan Ronald Koeman agar mau menurunkan dirinya dalam beberapa pertandingan. Sejauh ini, Puig baru mencatatkan satu penampilan di ajang La Liga, yakni ketika Barcelona menghadapi Getafe. Dan sebagai informasi, ia hanya bermain sebagai pengganti dan bertahan selama 3 menit di lapangan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!